Halo Ko Tristan. Ya, maaf teman-teman tadi sempat keputus. Sebentar ya, tadi nih Om David ternyata udah diundang, tapi terus Om David juga sudah request to join, tapi setelah aku ACC tadi gak kesambung teman-teman. Halo semuanya teman-teman. Nah nih Om David. Halo Om David, Om boleh coba request to join lagi mungkin Om. Nah sebentar. Apakah bisa nih? Halo, halo. Om David. Akhirnya bisa juga nyambung. Akhirnya bisa. Tadi udah di ACC tapi belum ini Om. Enggak. Iya, Om. ACC-nya kurang mantap. Iya. Udah 3 kali diklik. Oke deh. Oke. Kali ya Om. Yuk, Oke, selamat malam, selamat sore teman-teman semua. Apa kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dimanapun kalian berada. Mungkin kalian lagi di kamar sekarang, mungkin kalian uh, selalu sehat. Oke, hari ini kita kembali lagi ke live dari masing-masing rumahnya. Jadi tetap sukacita karena kita mau hari ini sama-sama mendengarkan firman dan kita juga mau tidak menyembah nama Tuhan bareng-bareng. Nah, jadi hari ini karena aku nggak bisa main musik, jadi aku bakal jadi kita bakal nyanyi sama-sama. Hari ini lagu pertamanya itu judulnya Tutur Kata. Nih, ditulis di teman-teman boleh cari nih. Lagunya Tutur. Nah, jadi sama-sama kita tepuk. Oke. Air sirami tanah kuasa maju menyegarkan cahaya mentari hangat memelukku di jiwaku lembut indah tutur katamu terangi jalanku menghibur hatiku memberi pengharapan untuk mengenalnya selamanya katamu bertumbuh di hatiku siang dan malam selalu ku nantikan janji yang indah ku berjalan di dalamnya. Bagaikan air sirami tanah tersangat maju menyegarkan gagas cahaya mentari hangat memelukku damai di jiwaku
lembut bunga katamu pagi jauhku memberi hatiku memberi pengharapan untuk selamanya sampai selamanya perkataanmu di hatiku siang dan malam selalu ku renungkan janjimu ku berjalan di dalammu untuk selamanya sampai selamanya perkataanmu berkumpul di hatiku siang dan malam selalu ku renungkan janjimu yang indah ku berjalan di dalamnya janjimu yang indah ku berjalan di dalamnya janjimu yang indah ku berjalan di dalamnya. Yeay. Mungkin teman-teman nggak familiar kali ya sama lagu ini karena kayaknya ini lagu lama tapi ini lagunya bagus jadi aku suka jadi nanti kita teman-teman boleh temenin dengerin lagi ya lagunya waktu mungkin saat teduh nanti. Nah, oke, selanjutnya lagu kedua kita mau sama-sama nyanyi lagu judulnya Jadi Sepertimu. Oh, teman-teman ada iklan dulu sebentar. Banyak pemain. Ada iklan. Yuk, sama-sama kita siapin hati kita ya teman-teman. Mungkin boleh yang enak karena kita hari ini menyembah dan memuji nama Tuhan sama ya. Engkau milikku dan ku milikmu. Tinggikan namamu karena ku tahu engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu sepuluh kalimu kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Kerinduanku tinggikan namamu karena ku tahu engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu sepuluh
Biar mataku seperti matamu, panjangkan kasih-Mu, ku mau jadi seperti-Mu. Yuk teman-teman, dimanapun teman-teman berada hari ini, sama-sama belajar buat Tuhan sama-sama ya. Baik, kita berikan worship yang terbaik buat Tuhan. Kita berikan hati yang terbaik, hati yang tulus untuk kita hari ini datang memuji dan menyembah nama Tuhan. Seperti hatimu, setulus salib-Mu, kasih-Mu, Tuhan. Biar mataku seperti matamu, panjangkan kasih-Mu, ku mau jadi seperti teman-teman, kita sebelum kita dengar sharing firman hari ini. Selamat sore Tuhan, kami mengucap syukur ini boleh Tuhan untuk menonton ibadah Tuhan hari ini ya, masih beribadah di masing-masing. Juga kiranya Tuhan memberikan kami hikmat, Kau yang memberikan kesiapan hati Tuhan, biar setiap yang dibagikan hari ini boleh bertumbuh Tuhan dan boleh kami bagikan juga kepada orang-orang di sekitar kami. Berkati Om David ini, biar apapun yang bisa menyampaikan biar Tuhan sampaikan itu lewat Om David. Terima kasih Tuhan. Sebelum saya berdoa, amin. Amin. Suara saya kedengeran deh. Terdengar Om. Jelas ya? Jelas. Ya, shalom semuanya. Hari ini kita ketemu lagi sore hari ini. Kembali kita ke online ya. Jadi udah 2 minggu ini kita online karena situasi juga di luar sedang kurang bagus katanya kan. Jadi kita sebaiknya masing-masing dari kita tetap jaga kesehatan, tetap mengkonsumsi makanan-makanan yang baik, yang sehat, jangan terlalu banyak goreng-gorengan ya. Terus juga sebaiknya menghindari kalau nggak perlu, nggak usah perlu keluar-keluar dulu, di rumah dulu saja. Ya karena saya dari beberapa hari yang lalu, kalau di jalan itu ketemunya ambulans saja, wah, kiong gitu loh. Ya, jadi untuk supaya kita semua bisa sehat, di luar lagi situasinya lagi kurang baik gitu ya, sebaiknya banyak di rumah saja. Ngapain di rumah saja ya? Di samping istirahat, makan, ya tidur, main ya. Wah liburan kayak begini gimana nih? Kan harusnya kita liburan bisa jalan-jalan. Mungkin ada yang mau ke Bandung ya, ada yang mau ke Hong Kong, mau ke Kutub mungkin ya. Sekarang maaf kata nggak bisa dulu. Karena apa? Kita mesti harus banyak-banyak di rumah dulu saja. Ya, supaya kita membantu semuanya, supaya kita tidak juga membuat keruh suasana, tapi kita bisa membantu, mendukung dalam doa,
supaya kita bisa menekan jumlah kasus semakin menurun, supaya Indonesia bisa kembali sehat ya. Itu pesan saya. Nah, kita lagi ngobrol dalam beberapa minggu ini tentang apa sih? Close to God ya. Close to God. Luar biasa ya tema close to God ini ya, karena lagi nggak populer sekarang ini. Kenapa? Sekarang kita populernya apa? Social distancing, ya. Jadi itu kalau dengan Tuhan kita jangan social distancing, malah rugi, ya. Semakin jauh dari Tuhan itu bukan suatu hal yang baik, bukan suatu hal yang menguntungkan, tapi suatu hal yang sama sekali tidak menguntungkan. Ya. Waktu-waktu ini sekarang justru harus kita semakin dekat dengan Tuhan. Ya. Nah, saya ada sedikit cerita. Sore hari ini kita bincang-bincang saja ya. Apa ya? Refreshing aja lah. Refreshing aja karena harusnya hari ini tuh kita ini merayakan HUT-nya Teens tuh harusnya minggu ini gitu ya. Harusnya Bapak Iel, Bapak JP gitu ya, sama Bapak Chris itu ya. Itu harusnya yang sharing pada hari ini. Tapi karena situasi kayak begini, jadi kita mengganti tanpa mengurangi sukacita kita ya. Nah, kita kembali ke tema kita tentang close to God. Saya ada satu cerita yang menginspirasi saya gitu ya. Nah, di Australia itu ada suatu kisah. Di minimarket itu dulu kan teleponnya itu kan masih telepon koin ya, belum zamannya handphone gitu ya. Masih telepon koin dan kebanyakan telepon koin itu adanya di dekat di minimarket gitulah ya. Nah, ada suatu hari itu ada seorang anak kecil karena dia anaknya masih belum terlalu tinggi, jat ke untuk dia nelfon. Nah, dia nelfon, terus dia bilang, halo, madam, oh iya, di situ siapa? Oh saya, ini madam, saya mau menawarkan jasa saya untuk membuat tamannya madam bagus, indah. Oh, madam itu menjawab, oh maaf, saya tidak perlu tukang lagi, tenaga kamu lagi. Gak apa-apa kok madam, Anda bisa percaya sama saya, karena saya orangnya rajin, saya orangnya cekatan, dan saya tidak akan mengecewakan madam. Terus madam bilang, oh enggak. Maaf, saya tidak mau menerima Anda sebagai tukang kebun saya. Tapi nggak apa-apa, madam, Anda boleh membayar saya berapapun, atau saya kasih diskon atas usaha saya, karena saya ingin sekali memberikan yang terbaik. Oh enggak, maaf, saya tidak mau menerima Anda. Tolonglah, saya butuh pekerjaan. Saya akan memberikan yang terbaik, bahkan overtime pun nggak apa-apa kok, nggak usah bayar. Madam itu kembali jawab ini, oh enggak, maaf, saya sudah mendapatkan orang yang bisa saya percaya, dan saya sudah percaya sama orang ini untuk mengurus taman saya, dan selama ini saya puas sekali. Jadi saya tidak bisa menerima Anda. Lalu anak kecil itu terus menjawab, oh baiklah madam, terima kasih, sampai jumpa. Terus telepon ditutup. Nah, mendengar itu kemudian si penjaga minimarketnya memanggil, nak, sini nak. Iya kenapa? Anda butuh pekerjaan. Kalau begitu nanti saya bisa mencarikan kamu pekerjaan. Kamu apa? Dari pembicaraan nanti saya dengar kamu tukang kebun ya? Iya madam, saya tukang kebun. Tapi saya tidak bisa menerima pekerjaan lagi. Loh, orang itu bilang, bukankah kamu tadi telepon cari pekerjaan ya? Anak itu menjawab, iya, saya memang menelepon nyonya-nyonya di sana sekedar menanyakan. Menanyakan apa? Apakah saya bisa bekerja tempat dia? Ternyata tidak. Tapi dari situ saya tahu bahwa nyonya itu sudah diberikan servis yang terbaik oleh si tukang kebunnya. Loh, kenapa kamu bisa tahu itu? Iya, karena itu adalah saya. Nah, saya itu sebenarnya sudah bekerja sama si madam itu. Saya cuma pengen tahu apakah selama ini saya sudah bekerja dengan baik
dan nyonyanya mengenal kepada saya, dan saya juga mengenal nyonyanya. Oh, ternyata seperti itu ya. Ternyata si anak kecil itu dia apa ya? Ternyata nyonyanya itu puas sama pekerjaan dia. Ternyata nyonyanya itu tahu bahwa selama ini tuh dia nggak akan mengganti orang tukang kebun lagi karena memang dia sudah merasa puas dengan orang yang bekerja di rumahnya dia, dan ternyata itulah anak kecil itu, anak kecil yang menelpon itu. Jadi selama ternyata nyonyanya itu puas, nyonya itu mengenal dengan baik si anak kecil ini, dan anak kecil ini sudah bekerja dengan baik dan memuaskan si nyonyanya. Nah, itu kisah-kisah yang terjadi di Australia. Udah cukup lama kali ya waktu zamannya telepon ya. Nah, sekarang kita kembali ke tema kita sebenarnya. Tema kita ada close to God. Nah, sebenarnya kita tuh seberapa dalam sih kenal sama Tuhan ya? Udah berapa minggu kita selalu temanya close to God. Ada yang menceritakan Tuhan itu baik, ada yang menceritakan Tuhan itu luar biasa, ya. Ada yang bilang Tuhan itu sudah menolong saya hal ini, hal itu. That's good. Semua bagus, ya. Semua bagus dan itu semua itu menginspirasi kita semua, ya. Cuman pertanyaannya gini, kita tentu pernah makan ya, pernah makan di rumah makan, kadang suka ditanya, mau pedes nggak? Pedes. Maunya level berapa pedesnya? Level 0 nggak pedes. Level 1 pedes sedikit. Level 2 lebih pedes. Level 7, huhah katanya. Luar biasa pedesnya. Nah ya, kan kita suka ditanya mau level berapa. Nah, kedekatan dengan Tuhan itu sendiri pun juga ada levelnya gitu ya. Ada levelnya. Kalau level 0 itu kita sama sekali belum kenal Tuhan mungkin. Ya, Tuhan Yesus siapa sih? Nah, gitu. Nah, terus ada level 1 mungkin tahu Tuhan Yesus nggak? Oh, tahu. Tahu dari mana? Oh, ada yang pernah ngomong. Ya, saya tinggal di sebelahnya gereja tuh. Atau gini, justru mami papi saya tuh sering kasih tahu sama saya tentang Tuhan Yesus. Tapi saya belum tahu, belum kenal, baru tahu aja Tuhan itu siapa gitu. Ya. Nah, kemudian ada lagi level berikutnya itu kenal Tuhan, bukan sekedar tahu. Ya, kenal Tuhan lebih dari tahu. Nah, ada satu level lagi yang paling tinggi menurut saya, yaitu intim dengan Tuhan. Ya, intim artinya bukan hanya sekedar tahu, bukan hanya sekedar kenal. Intim itu adalah pasti dikenal Tuhan dan mengenal Tuhan dengan dalam. Itu yang namanya hubungan close to God itu sejauh mana gitu. Nah, kita tahu ya kalau apa ya, di dalam agama-agama lain mungkin ya, atau dalam suatu komunitas ya, kita itu dekat dengan Tuhan, atau kita itu dekat dengan apa, dewa sesembahan gitu ya, atau di agama lain mungkin ya, kita dekat dengan Tuhan, taat sama Tuhan, menyembah Tuhan, terus kemudian apa ya, memuji Tuhan, mengagung-agungkan Dia karena takut. Itu satu ya. Wah, kalau saya tidak kenal sama Tuhan dengan dekat, tidak menyembah Dia, tidak datang kepada Dia, wah, aku takut dihukum. Nanti aku tidak diberkati. Aku nanti akan datang malah bahaya dan petaka gitu. Nah, itu kenapa? Karena pengertian kita tentang dekat dengan Tuhan itu bukan karena kita itu mengasihi Dia. Bukan karena kita itu sayang sama Tuhan. Karena kita mengenal Tuhannya baru hanya sepotong aja. Kurang dalam. Levelnya masih level 0 atau level 1. Sehingga tidak bisa membandingkan dengan agama lain, mungkin ada aturan lain ya. Waduh, kalau aku nggak menyembah Tuhan, nanti malah petaka datang nih, ditimpa bahaya dan sebagainya gitu ya. Maka aku dekat dengan Tuhan. Karena apa motivasinya? Karena takut. Takut akan hukuman. Takut akan datangnya bahaya. Bukan karena tidak mengasihi Tuhan.
Itulah levelnya. Kenapa kita harus level kedekatan kita dengan Tuhan? Kita harus tambah-tambahkan terus dari level 0, level yang tadinya tidak tahu Tuhan. Ada level 1, level yang mengenal Tuhan. Mbak tahu, sorry, level 1 adalah level yang tahu tentang Tuhan siapa. Tingkatkan lagi level yang kenal dengan Tuhan. Ya. Dan ketiga, akrab dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan. Tuhan itu bukan sebagai Tuhan yang menghukum, taunya, oh aku tidak melakukan ini, aku tidak baca Alkitab, maka akan ditimpa bahaya. Keluar rumah tidak berdoa, waduh ada angin yang menyerempet saya gitu kan. Ya. Kenapa? Taunya hanya takut itu. Bukan karena kita mengasihi Tuhan. Ya. Harusnya kita datang dengan satu kerinduan, oh Tuhan saya mengasihi Engkau, maka saya mau datang dekat dengan Engkau. Itu di situ ya. Jadi yang membedakan kita dengan yang lain, kedekatan kita bukan didasari oleh rasa takut, tapi rasa mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya. Nah, coba kita lihat dalam Alkitab, banyak sekali yang levelnya bukan hanya level 1, 2, 3, atau 4, tapi udah disebut sebagai sahabatnya Tuhan. Contohnya siapa? Yang bergaul karib dengan Tuhan, apa? Henok. Ya. Henok itu orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Ada lagi siapa? Abraham. Ya. Abraham dia datang kepada Tuhan. Ya. Siapa lagi? Macam-macam. Ya. Kita bisa tahunya dari Daud. Nah, Daud ini sendiri ini favorit saya nih. Kalau Daud itu dia aduh sama Tuhan tuh kayak bilang katanya di hatinya Tuhan. Daud itu ada di hatinya Tuhan, orang kesayangan Tuhan. Nah, kalau kita ingin mendapatkan sukacita, kita ingin mendapatkan hal yang apa ya, membuat hati kita tenang, hati kita fresh, hati kita penuh dengan sukacita, dekatlah dengan Tuhan, bukan dengan ketakutan, tapi dengan rasa ingin mengasihi Tuhan lebih lagi. Ya, nah ini saya baru bicara hari ini tentang mungkin kedekatan Tuhan, level-levelnya kedekatan Tuhan, karena kita nggak bisa lama-lama, hari ini nanti ada doa bersama ya, di Zoom ya. Jadi nanti kita akan sambung lagi dengan hal yang menarik ini. Nanti kapan-kapan saya mau menceritakan gini, kalau kita sudah di level tahu Tuhan, kenal Tuhan, akrab dengan Tuhan, maka pengalaman-pengalaman rohani yang kita dapatkan dari situ itu jauh berbeda. Nah, justru itulah pengalaman rohani inilah yang makin membuat kita dekat dengan Tuhan, makin apa ya, terjadi ikatan yang luar biasa sama Tuhan tuh dari apa? Dari pengalaman rohani. Misalkan apa? Kamu sakit, kamu disembuhkan, ya. Itu apa? Dari pengenalan kita sama Tuhan juga. Sejauh mana kalau kita tahu cuman oh Tuhan bisa menyembuhkan nih. Oh iya. Tapi yang bisa membuat kita dekat dengan Tuhan adalah pengalaman-pengalaman rohani yang semakin meningkatkan iman kita, menguatkan iman kita kepada Tuhan sehingga kita makin percaya lagi kepada Tuhan. Ya. Karena kenapa saya mau sharingkan hal ini, nanti kapan-kapan saya membagikan juga tentang pengalaman rohani yang akan meningkatkan emosi kita, iman kita dengan Tuhan. Kapan-kapan saya sampaikan kenapa. Karena di masa-masa sekarang ini, terutama untuk generasi milenial ke atas ya, semuanya dipikirkan dengan logika. Ya, kadang-kadang menanyakan Tuhan itu ada, tapi kok Tuhan nggak kelihatan gitu. Pertanyaannya kayaknya simple dan ya menurut saya sih sedikit, aduh, kesian gitu. Tapi ini kenyataan gitu. Ya, sehingga banyak orang yang pergi dari Tuhan karena melihat bahwa oh, Tuhan itu nggak nyata gitu. Yang ada masalah. Yang saya hadapi adalah banyak kok masalah, tapi Tuhan mana gitu. Nah inilah yang harus kita dalamin. Ya, mari kita permulaan ini kita tingkatkan. Kalau tadi yang masih baru tahu Tuhan itu siapa, ya kita percaya hari ini semua kita sudah kenal Tuhan, sudah tahu Tuhan lah minimal. Kita tingkatkan ke levelnya level yang kita kenal kepada Tuhan. Kenal dari mana? Bacalah firman Tuhan setiap hari. Selalu kita dibasahi oleh firman Tuhan setiap hari. Ya, kemudian apa level kita lebih dekat lagi dengan Tuhan, intim, akrab dengan Tuhan. Ya, tidak hanya cuma tahu, kenal, tapi berbicara setiap hari dengan Tuhan. Ada komunikasi yang baik dengan Tuhan setiap hari. Tuhan pasti berbicara kok, apapun dengan caranya, Tuhan pasti akan bicara dengan kita. Bisa melalui firman-Nya, bisa melalui petunjuk-petunjuk khusus. Tuhan berbicara dalam hati kita, semua Tuhan bisa bicara dengan model apa. Ya, jadi itu saja sharing
Saya kembalikan ke dia. Tuhan berkati. Salam sehat selalu. Wah, terima Oke deh. kasih Om David atas sharingnya hari ini. Kita jadi sama-sama diingetin lagi nih Om tentang gimana sih kita pentingnya untuk membangun hubungan sama Tuhan gitu. Harusnya bukan didasari dengan rasa takut, tapi dengan rasa percaya ya Om. Nah, jangan lupa nih untuk teman-teman semua juga walaupun di masa pandemi ini tetap terus semangat untuk rajin saat teduh. Itu juga beberapa hari ini lagi belajar nih untuk terus konsisten saat teduh gitu. Nanti kita sama-sama belajar, sama-sama uh, belajar untuk konsisten saat teduh setiap hari semakin dekat sama Tuhan ya teman-teman. Oke deh, segitu aja ibadah kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Happy Sunday semuanya. Terima kasih Om David. Thank you semuanya. Sama-sama. Tuhan berkati semuanya. Kalau yang mau ikut doa, lanjut doa ya. Lanjut doa ada di Zoom. Oke? Oke. Tuhan berkati. Terima kasih. Dadah.